Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat pagi menjelang siang. Jadi sesi kali ini akan kita isi dengan metode blended learning ya. Jadi di mahasiswa diharapkan mempelajari dan memahami apa yang disampaikan dosen melalui video ini. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan penugasan yang didasarkan pada dua materi kita yang sebelumnya juga sudah disampaikan ya, minggu kemarin dan juga minggu ini. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa-apa saja penyakit tidak menular yang banyak ada di Indonesia dan juga apa saja faktor risikonya dan bagaimana sebab-sebab yang bisa menyebabkan penyakit itu terjadi gitu ya. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan menghubungkannya atau melihat dari perspektif munculnya penyakit tidak menular ini karena ada kaitannya dengan sosio budaya gitu ya, atau masalah sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu. Nah, jadi sebelum lanjut ke membahas ke masalah sosial budayanya, kita balik lagi lihat kembali latar belakang kasus terjadinya penyakit tidak menular ini. Nah, pada tahun 2016, sekitar 71% penyebab kematian di dunia itu sudah berjenis akibat penyakit tidak menular ya, atau PTM. Di mana membunuh sekitar 36 juta jiwa per tahunnya. Nah, sedangkan sekitar 80% kematian tersebut terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Jadi sekarang penyakit tidak menular ini tidak hanya penyakit yang umum diderita negara maju saja, tapi juga sudah merambah ke negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dan 73% kematiannya disebabkan oleh penyakit tidak menular. 35% diantaranya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, 12%-nya karena kanker, 6%-nya karena penyakit PPOK, 6%-nya lagi karena diabetes, dan 15% disebabkan oleh jenis PTM-PTM lainnya. Ini data dari WHO tahun 2018 ya. Dan keprihatinannya terhadap peningkatan prevalensi PTM ini telah mendorong lahirnya kesepakatan tentang strategi global ya dalam pencegahan dan pengendalian PTM ini, khususnya di negara berkembang. Jadi PTM ini telah menjadi isu strategis ya, terutama di SDGs ya, System Development Goals untuk target 2030, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan di setiap negara. Gitu. Nah, Indonesia saat ini menghadapi triple burden. Nah, minggu kemarin juga udah kita bahas ya, triple burden itu ada penyakit-penyakit infeksi yang baru maupun yang muncul kembali setelah sekian lama hilang. Karena mungkin proteksinya setelah penyakit itu hilang lemah gitu ya, sehingga muncul re-emerging. Lalu ada lagi penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Jadi di Indonesia langsung menghadapi 3 masalah sekaligus, jadi PR-nya banyak ya, seperti yang dijelaskan minggu kemarin. Nah, ditambah lagi dengan pola perubahan penyakit ini sangat dipengaruhi antara lain karena adanya faktor lingkungan, perilaku dalam masyarakat, transisi demografi, teknologi yang tersedia, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular ini juga sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya kasus tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, IMT
yang berlebih atau obesitas ya, dan pola makan yang tidak sehat. Ditambah lagi dengan kurangnya aktivitas fisik dan juga perilaku merokok serta minum alkohol. Gitu. Jadi memang PTM ini sangat erat kaitannya dengan masalah perilaku ya, dengan masalah teknologi dan juga ekonomi dan sosial di suatu wilayah itu. Nah, apalagi PTM ini seperti kita sampaikan minggu lalu, PTM ini prosesnya juga lama ya, kronis ya. Jadi jika memang tidak segera ditangani atau tidak ditangani sedini mungkin, PTM bisa berlanjut dengan pola yang perilaku yang masih begitu, yang belum ada perubahan, akan bisa menimbulkan risiko yang lebih parah. Nah, ini data Riskesdas terakhir ya, tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada indikator-indikator kunci yang tercantum pada RPJMN Kemenkes ya untuk target kegiatan 2015-2019 ini, di mana dari RPJMN sebelum-sebelumnya prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia 18 tahun ke atas ini meningkat dari 25,8% menjadi 34%. Nah, ini tingkatannya juga cukup tinggi ya, ditambah lagi dengan prevalensi obesitas. Untuk usia penduduk yang 18 tahun ke atas ini juga meningkat dari yang dulu sebelum 2015 ini, RPJMN sebelum 2015 itu sekitar 14,8% dan sekarang meningkat menjadi 21,8%. Prevalensi merokok pada usia yang kurang dari 18 tahun juga meningkat. Dari kasusnya 7,2% menjadi 9,1%. Terus program Kemenkes lainnya yang disinergikan dengan program PTM ini ada lagi tuh masalah terkait gangguan indera dan juga berfokus pada gangguan penglihatan dan pendengaran ya, serta gangguan disabilitas. Ini berdasarkan data Riskesdas sebelumnya ya, yang tahun 2013 itu prevalensi gangguan pendengaran secara nasional itu sebesar 2,6 dan yang ketulian 0,09. Nah, untuk itu akibat dan didukung oleh data Riskesdas tahun 2018, prevalensi disabilitas ini, terutama yang umur 18-59 tahun, juga mencapai 22%. Nah, makanya program Kemenkes berikutnya adalah fokus pada gangguan penglihatan dan pendengaran ini. Nah, jadi dari hasil survei RAB atau Rapid Assessment of Avoidable Blindness ini menunjukkan bahwa prevalensi kebutaan di atas usia 50 tahun di Indonesia juga berkisar antara 1,7% sampai dengan 4,4%. Nah, dari seluruh orang yang menderita ini juga 77%-nya adalah kebutaan disebabkan oleh katarak. Gitu. Jadi sekarang banyak ya digalakkan kegiatan operasi katarak gratis. Gitu. Nah, penyebab lain dari kebutaan di Indonesia ini juga adalah karena kelainan di segmen posterior bola matanya. Sebanyak 6% kasus dan glaukoma sebanyak 2,9% kasus. Dan selain dan kelainan refraksi yang tidak terkoreksi lainnya itu ada sebesar 2,3%. Nah, sedangkan pada gangguan pendengaran itu ditemukan 2,6% dan ketulian sekitar 0,09% kasus. Gitu. Jadi makanya selain PTM-PTM yang tadi jantung koroner, diabetes dan kanker dan lain-lain tadi, Kemenkes juga berikutnya menangani adalah masalah PTM pada gangguan indera dan disabilitas ya. Inderanya terutama pada mata dan telinga. Ini untuk pencegahan dini ya, karena dilihat tren penyakitnya selalu meningkat. Gitu.
Nah, ini untuk data PTM yang lain-lainnya, misalnya asma. Untuk penduduk semua umur mulai menurun ya berdasarkan Riskesdas 2018 ini, menurun dari 4,5% jadi 2,4%. Kanker masih meningkat ya dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil. Prevalensi stroke untuk umur di atas 15 tahun juga meningkat. Lumayan ya peningkatannya tuh sampai 3 lebih ya, 3 per mil lebih gitu. Jadi dari awalnya 7 kasus per milnya, sekarang 10,9 per milnya. Nah, sedangkan untuk penyakit ginjal kronis, untuk yang usia di atas 15 tahun juga ikut meningkat. Dari 2 kasus per mil menjadi 3,8 per mil. Nah, terus prevalensi diabetes mellitus juga meningkat ya, cukup tajam juga. Jadi diabetes ini juga salah satu kasus yang paling signifikan juga ya, naiknya dari sekitar 7% nih, kurang sedikit ya, hingga 10 hampir 11% gitu. Jadi kenaikannya bisa mencapai 4% kasus. Nah, terus prevalensi aktivitas fisik yang kurang pada umur penduduk di atas 10 tahun juga meningkat ya. Jadi ada sekitar banyak ya 7% ya, sekitar 7%, 7-8% prevalensi aktivitas fisiknya kurang. Jadi penduduk ini di atas 10 tahun mulai banyak aktivitas yang tidak melibatkan lagi aktivitas fisik. Gitu. Sedangkan prevalensi untuk konsumsi buah yang juga dulunya di atas 5 tahun ya. Dulu terjadi 93,5%, sekarang semakin malas untuk makan buah dan sayur, yaitu mencapai 95,5% penduduk ya tidak mengkonsumsi sayur. Jadi ini konsumsi sayur sesuai porsi ya, sesuai kebutuhan sehari-hari ya, ininya perhitungannya. Nah, jadi banyak ya, hampir seluruh masyarakat bisa dibilang begitu tidak mengkonsumsi buah dan sayur sesuai porsinya setiap harinya. Gitu. Padahal jelas ya kalau anak-anak yang di atas 5 tahun maupun apalagi orang dewasa ya membutuhkan serat yang banyak untuk sebagai penetral ya toksik yang masuk ke dalam tubuh. Nah, meningkatnya kasus penyakit tidak menular ini secara signifikan diperkirakan karena diperkirakan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah ya, karena penanganannya itu membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi yang tinggi. Gitu. Jadi seperti yang kita bahas minggu lalu, PTM ini tuh karena kronis sudah panjang ya masanya sehingga muncul manifestasi penyakitnya itu, berarti biaya yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya itu pun juga semakin besar ya seiring semakin parahnya penyakit itu gitu loh. Dan juga teknologinya juga perlu teknologi yang lebih canggih apabila penyakit itu juga semakin parah. Beda dengan yang penyakit menular ya. Penyakit menular intinya lebih menekankan kepada pemberantasan si sumber penyebabnya. Misalnya maksudnya apakah penyebabnya virus kah atau bakteri kah. Jadi fokus ke sana ya untuk penanganannya. Sedangkan kalau PTM ini susah merunutnya. Makanya dicegah sedini mungkin seharusnya. Ketika angka kejadiannya masih kecil misalnya, dan kita memiliki ciri yang sama dengan atau memiliki faktor risiko yang sama dengan kasus itu, sebaiknya kita sedini mungkin mencegah penyakit itu semakin membesar, gitu ya. Terus hal ini juga dapat terlihat dari
data BPJS ya tahun 2017, di mana dari 10 juta lebih penduduk 10 juta lebih orang ya, atau sekitar 5,7% peserta JKN ini mendapat pelayanan untuk penyakit katastropik. Ya sejenis penyakit ini ya, penyakit PTM ini ya, dan menghabiskan biaya yang juga tidak sedikit, sekitar 14,6 triliun rupiah. Itu baru dari terdata yang pakai BPJS ya. Kalau yang di luar itu yang nggak punya BPJS itu gimana? Data uang yang dikeluarkan nggak sedikit ya untuk berobat ketika PTM ini sudah bermanifestasi di dalam tubuh. Atau 21,8% dari seluruh biaya pelayanan kesehatan itu komposisinya digunakan untuk biaya pengobatan atau biaya penyembuhan kegiatan penyakit katastropik ini. Gitu. Jadi 21,8% anggaran tuh udah habis untuk katastropik aja. Jadi hampir seperempat biaya untuk pelayanan kesehatan ini digunakan untuk penanganan masalah penyakit PTM ini. Di mana 2 rekor tertinggi itu adalah penyakit jantung sebesar menghabiskan dana 7,4 triliun ya, atau setengah dana yang disediakan dari Dian dalam 20-an% ini, 50%-nya digunakan, atau 51% ya digunakan untuk pengobatan penyakit jantung. Lalu sekitar 17,7%-nya itu digunakan untuk penyakit ginjal kronik. Nah, untuk itu kita butuh komitmen bersama ya dalam menurunkan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas akibat PTM ini melalui intensifikasi pencegahan dan pengendalian menuju Indonesia sehat. Ya, sebelumnya sepertinya sudah belajar juga ya One Health sama ini ya, Germas dan segala macamnya. Jadi tidak hanya tidak hanya komitmen satu kelompok, tapi ini udah butuh komitmen bersama yang lebih ini lagi ya, benar-benar selain berkomitmen juga mengajak gitu ya orang-orang untuk juga ikut berkomitmen hidup sehat gitu. Jadi tidak hanya tapi setidaknya dari awalnya memang harus dari komitmen diri sendiri ya memang. Tapi selanjutnya kita punya PR-nya adalah juga mengajak orang-orang yang selanjutnya untuk ikut bersama, berkomitmen bersama untuk menurunkan masalah penyakit tidak menular ini. Nah, untuk sosial budaya dalam kesehatan ini akan kita lanjutkan di video berikutnya agar tidak terlalu panjang ya videonya. Jadi akan saya part-part bagi-bagi videonya. Jadi untuk memudahkan kita belajar di bagian mana, misalnya nanti tertinggal bisa lihat videonya yang bagian mananya itu gitu ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.